Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Debbie Van Arlensia dan rekan saya Arini Nurjanah ingin mempresentasikan tentang tawabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arini Nurjanah. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang tawabi adalah kata keterangan dan kata yang tidak tersentuh oleh perubahan di akhir kata atau i'rab secara langsung, melainkan sebab mengikuti kata sebelumnya sesuai dengan bentuk i'rab 4 dan dengan keberadaan kata itu sendiri. Tawabi ada 4 macam, yaitu na'at, atau taukil, dan badal. Na'at biasanya juga disebut dengan kata sifat, sesuatu yang disebut setelah kata benda atau isim untuk menjelaskan gambaran keadaan tertentu atau keadaan yang berhubungan dengan isim. Dalam bahasa Indonesia, kata sifat biasanya cukup diberi tambahan yang, contohnya, siswa yang pintar. Berbeda dengan bahasa Arab, kata sifat harus mengikuti aturan tertentu. Contoh na'at. Contohnya yaitu Zaid yang tinggi, maka Zaid adalah manut, sedangkan yang tinggi adalah na'at. Bila kita perhatikan, susunan na'at manut tersebut mirip dengan susunan mubtada dan khobar. Na'at dan man'ut, keduanya adalah saling berhubungan seperti kembar atau pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Na'at dibagi menjadi 2, yaitu na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki yaitu na'at yang menjelaskan salah satu sifat kata yang diikuti. Berikut adalah salah satu contoh na'at hakiki. Na'at sababi adalah isim yang menjadi sifat atau penjelas bagi isim yang masih berhubungan dengan man'ut. Apa yang menjadi penghubung antara man'ut dengan isim? Yaitu adanya dhamir yang menempel pada isim setelah na'at. Contohnya, Berikut adalah salah satu contoh na'at sababi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Van Arlensia dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Arini Nurjanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian tawabi yaitu ataf dan badal. Yang pertama ataf. Ataf secara bahasa berarti condong atau cenderung. Ada 3 istilah yang digunakan susunan ataf, yaitu yang pertama huruf ataf atau kata sambung. Yang kedua matuf, yaitu istilah yang digunakan untuk kata yang disambung. Yang ketiga matuf alaih, yaitu kata yang dijadikan sandaran untuk disambungkan. Huruf ataf ada 10. Yang pertama wa, artinya dan. Yang kedua fa, artinya maka. Yang ketiga suma, artinya kemudian. Yang keempat au, artinya atau. Yang kelima am, artinya ataukah. Yang keenam imma, artinya ada kalanya. Yang ketujuh bal, artinya bahkan. Yang kedelapan la, artinya tidak. Yang kesembilan lakin, artinya akan tetapi. Dan yang ke-10 hatta, artinya hingga. Kaidah yang berlaku pada ataf adalah sama dari sisi i'rabnya saja. Apabila matuf alaihnya marfu, maka matufnya wajib marfu. Dan apabila matuf alaihnya mansub, majrur atau majzum, maka matufnya wajib mengikuti. Contohnya, yang selanjutnya yaitu badal atau keterangan pengganti. Badal secara bahasa artinya pengganti.
Dinamakan demikian karena badal bisa menggantikan posisi kata yang digantikan. Contohnya, qala Muhammad Rasulullah, artinya telah berkata Muhammad Rasulullah. Dalam kalimat di atas, kata Rasulullah disebut dengan badal dan kata Muhammad adalah mabdul yang digantikan. Ketika dikatakan Rasulullah saja, maka yang dimaksud Muhammad dan sebaliknya. Ini adalah fungsi badal yang biasanya menjelaskan posisi atau jabatan dari mabdul. Para ulama dan pakar bahasa Arab pun banyak yang mendefinisikan badal, di antaranya Ibnu Malik. Ibnu Malik mengatakan, badal adalah tabi yang mempunyai maksud sama dengan madhubnya tanpa memakai perantara. Kemudian badal dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada badalu kula minakula, yaitu badal keseluruhan dari keseluruhan. Maksudnya yang diganti dengan penggantinya adalah sesuatu yang sama. Contohnya Ja'a Ustadz Hamid, yang artinya Ustadz Hamid telah datang. Perhatikan bahwa kalimat di atas antara badal dengan mubdal merupakan sesuatu yang sama. Siapa Ustadz? Yaitu Hamid. Siapa Hamid? Yaitu seorang Ustadz. Badal jenis ini memang bisa digunakan untuk menjelaskan jabatan, posisi, atau kedudukan seseorang. Yang kedua yaitu badalu ba'di minal kula. Badal jenis ini merupakan sebagian kecil dari mubdal. Biasanya digunakan untuk menjelaskan bagian per bagian. Contohnya, aku makan roti sepertiganya. Yang ketiga ada badalu istimal. Istimal secara bahasa artinya meliputi atau mencangkup. Badal istimal biasanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan sesuatu. Biasanya ini terkait dengan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan seseorang memiliki ilmu dan harta, maka bisa kita katakan, Zaid itu bermanfaat untukku ilmunya. Yang kedua contohnya, Zaid itu besar rumahnya. Yang keempat ada badalu al-ghalat. Secara bahasa artinya salah atau keliru. Badal ini terjadi ketika seorang salah mengungkapkan sesuatu. Hal semacam ini tentu tidak mungkin ditemukan pada tulisan. Ia hanya berlaku pada ucapan. Misalnya, seseorang ingin mengatakan kalau ia melihat kuda, tapi yang diucapkan malah Zaid. Lalu ia segera meralatnya. Contoh, aku melihat Zaid. Maaf, maksudnya kuda. Silahkan perhatikan contoh-contoh berikut. Jadi, kesimpulan dari makalah kami yaitu atawabi. Secara bahasa adalah bentuk plural dari atawabi, yaitu isim fa'il dari taba, ayut ba'u yang berarti mengikuti. Sedangkan pengertian tabi secara istilah banyak dijelaskan oleh ulama bahasa Arab. Atawabi terbagi menjadi 4 macam, yaitu na'al, ataf, marfun, dan badal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا